Saya Umar Faruk Zakaria, dengan NIM 20221337020, mau menjelaskan, apa sih yang dimaksud Direct Memory Access? Pembahasan DIRECT Access Memory, DMA. Transfer DMA dilakukan oleh sirkuit kontrol yang merupakan bagian dari antar muka perangkat I/O. Operasi I/O selalu dilakukan oleh OS sebagai respon terhadap request dari program aplikasi. OS juga bertanggung jawab untuk menunda eksekusi satu program dan memulai eksekusi program lain. Sehingga, untuk operasi I/O yang melibatkan DMA, OS menetapkan program yang meminta transfer tersebut pada keadaan blok, menginisiasi operasi DMA, dan memulai eksekusi program lain. Pada saat transfer selesai, controller DMA memberitahu prosesor dengan mengirim interrupt request. Sebagai responnya, OS menetapkan program yang ditunda ke keadaan runnable sehingga dapat dipilih oleh scheduler untuk melanjutkan eksekusi. Memori merupakan hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data. Data yang disimpan bisa berupa data yang bersifat sementara, bisa berupa data yang permanen. Dan memori tersebut ada beberapa. Yang akan aku bahas di artikel kali ini adalah DMA, Direct Memory Access, DMA. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah akses memori langsung. DMA merupakan fitur yang modern dan komputer yang memungkinkan microprocessor hardware subsystems tertentu di dalam komputer untuk mengakses memori sistem untuk membaca dan atau menulis secara independen dari pusat pengolahan unit. Singkatnya, DMA adalah sistem yang dapat mengontrol sistem memori tanpa menggunakan CPU. Banyak sistem menggunakan perangkat keras DMA termasuk controller disk drive, kartu grafis, kartu jaringan, kartu suara dan GPS. Ada dua jenis DMA yaitu Third Party DMA, untuk melakukan operasi transfer menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard. First Party DMA, untuk melakukan operasi transfer data yang dikerjakan oleh bagian logic di interface card. Kegunaan DMA. DMA memiliki kegunaan sebagai berikut. 1. Untuk membantu CPU fokus penuh untuk mengerjakan proses transfer data. Dengan DMA, CPU cukup memulai prosesnya dan bisa melakukan kerja lain selama proses transfer itu berlangsung dan tinggal menunggu informasi dari DMA controller jika proses transfer sudah selesai. 2. Membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan perangkat I/O. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirim informasi berikut. 1. Perintah penulisan, pembacaan. 2. Alamat perangkat I/O. 3. Awal lokasi memori yang ditulis, dibaca. Jumlah, word, byte, yang ditulis, dibaca, setelah mengirim informasi informasi itu ke DMA controller, pemroses dapat melanjutkan kerja lain. Pemroses mendelegasikan operasi I/O ke DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta dari memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirim sinyal interupsi ke pemroses. Sehingga pemroses hanya dilibatkan pada awal dan akhir transfer data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan sepenuhnya oleh DMA lepas dari pemroses dan hanya melakukan interupsi bila operasi telah selesai. 3. Supaya CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca-tulis dari perangkat periferal. Tanpa adanya DMA, CPU akan terus sibuk melakukan operasi baca-tulis, transfer data, dan tidak dapat melakukan atau menyelesaikan instruksi yang lain. Dengan adanya DMA, CPU cukup mempersiapkan DMA chip dengan cara memberikan beberapa informasi seperti jumlah data bit yang ditransfer, alamat dari device dan memori yang diperlukan dan arah dari aliran data tersebut. Setelah itu DMA chip sendiri yang akan menyelesaikannya. DMA chip akan melakukan interrupt ketika pekerjaannya sudah selesai. Selama DMA chip melakukan tugasnya hingga munculnya interrupt, CPU dapat menyelesaikan instruksi yang lainnya. Cara kerja DMA. CPU mengirimkan CPU data-data berikut ini ke DMA controller. A. Perintah read, write. B. Alamat device yang akan diakses. C. Alamat awal blok memori yang akan dibaca atau ditulis. D. Jumlah blok yang akan ditransfer. CPU klien mengeksekusi program lain. DMA controller mengirimkan seluruh blok data, per 1 watt, langsung ke memori tanpa melibatkan CPU. DMA controller mengirimkan interrupt ke CPU jika telah selesai, kemudian DMA controller mengambil alih sistem bus sebanyak 1 siklus. DMA mentransfer 1 watt data pengambil alihan bus oleh DMA bukan interrupt. CPU tidak perlu menyimpan konteks.
CPU hanya tertunda sesaat satu siklus sebelum mengakses bus, yaitu sebelum operan atau data diambil atau data ditulis. Diagram modul DMA. Ada 3 langkah dalam transfer DMA. 1. Prosesor menyiapkan DMA. Prosesor transfer dengan menyediakan data-data dari perangkat operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang akan menjadi sumber, tujuan data, dan banyaknya byte yang akan ditransfer. 2. Pengendali DMA memulai operasi dengan menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis, dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. 3. Pengendali DMA menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Kelebihan dan kekurangan DMA. Kelebihan menggunakan mode DMA sangat terasa pada sistem operasi multitasking seperti Windows, Linux, UNIX, dan sebagainya. Karena transfer data akan menghemat resource prosesor sehingga prosesor dapat mengerjakan pekerjaan lain. Keuntungan lainnya adalah kecepatan transfer data dengan menggunakan mode DMA jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan menggunakan mode PIO. Kelemahan DMA adalah tanpa DMA, diprogram menggunakan input, output, PIO, mode untuk berkomunikasi dengan perangkat pinggiran, atau menggunakan, menyimpan instruksi dalam kasus multicore chips. CPU biasanya penuh diduduki untuk seluruh durasi dari operasi membaca atau menulis, dan dengan demikian tidak tersedia untuk melakukan pekerjaan lain. Dengan DMA, CPU akan melakukan transfer, lakukan operasi lainnya sementara transfer yang sedang berlangsung, dan menerima mengganggu dari DMA controller setelah operasi telah selesai. Hal ini sangat berguna dalam real-time komputasi di mana aplikasi tidak stalling belakang yang berbarengan operasi adalah penting. Dan aplikasi lain yang berhubungan dengan berbagai daerah adalah bentuk streaming pemrosesan di mana perlu ada pengolahan data dan transfer paralel untuk mencapai throughput memadai.